Selamat pagi kelas 4. Pagi, 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 luar biasa. Apa kabar kalian hari ini? Baik, sehat, dan luar biasa. Ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima pelajaran pada pagi hari ini? Siap, Ibu. Kalau kalian sudah siap, Ibu harap duduk dengan tenang dan rapi supaya kalian bisa menerima pelajaran dengan semangat. Di sini siapa bisa berdoa? Saya Ibu. Nama siapa? Dari mana Ibu? Maju lagi. Duduk siap, Bro. Teman-teman dan ibu-ibu, sebelum memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa melalui doa kita memulai. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum Ibu mulai dengan materi kita, Ibu masuk sini sampai dari kelas. Saya Ibu. Jumlah kelas 4 seluruhnya berapa sekarang? 24 Ibu. Laki-laki hadir? Ya Ibu. Ya, semua hadir. Alhamdulillah pada pagi hari ini kelas 4 semua hadir dengan 100%. Berarti dong bersemangat untuk belajar. Ya, Ibu guru ajar kita semua untuk menyanyikan lagu nasional. Airku Indonesia. Ya anak-anak, selesai kita menyanyi, Ibu guru mau tanya. Anak-anak dari rumah ke sekolah untuk apa? Belajar. Kalau potong mau belajar itu kita potong Kita. ya, anak-anak terkait dengan belajar tadi, Ibu pikir dong sudah tersempat. Pasti dong sudah ada berpunya cita-cita. Cita-cita. Sekarang Ibu mau tanya, Erina nanti pun cita-cita jadi apa? Dokter hewan. Cici, Kawan Ibu. oh, kita. Dosen Ibu. Dosen. Terkait dari guru pertanyaan tadi tentang cita-cita, berarti di antara anak-anak siapa yang tahu pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya Ibu. Nama siapa? Assalamualaikum Ibu. Apa itu pelajaran kita pada pagi hari ini? Cita-citaku. Sub tema 1 aku dan cita-citaku. Nah, lalu tadi yang sama pun cita-cita jadi dokter hewan tadi. Saya Ibu. Ya, kenapa sampai Erin bercita-cita jadi dokter hewan? Karena saya ingin mengobati yang sedang sakit. Nah, dan tadi kenapa sampai guru tanya bercita-cita jadi dokter hewan itu karena pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema 6 cita-citaku dan subtema 1 aku dan cita-citaku, dan pembelajaran 1 siklus hidup makhluk hidup. Konsentrasi. Aku konsentrasi. Karena aku ingin tahu guru yang berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Pembelajaran kita pada pagi hari ini 1 melalui tayangan video tentang siklus hidup hewan, peserta didik dapat membuat siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitar dengan tepat. Dan kelima, setelah melalui kegiatan berdiskusi, peserta didik dapat mempresentasikan siklus hidup makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Sebelum kita masuk ke Ibu ajak kita semua untuk menyanyikan lagu kupu-kupu yang lucu. Kupu-kupu yang lucu, asal Ibu mau tanya lagi. Tadi anak-anak menyanyi di dalam lagu ini terdapat makhluk apa? Makhluk apa? Apa? Sekarang kita mengajar tentang
siklus hidup makhluk hidup. Siapa yang tahu siklus hidup makhluk hidup? Saya Ibu. Nama siapa? Sedikit kemana Ibu? Coba Anda jelaskan. Tahap kehidupan dari lahir hingga mati dialami oleh semua makhluk hidup. Ya, ini yang dinamakan dengan siklus hidup makhluk hidup. Yang dimulai dari tahapan lahir, dari tahapan kehidupan dari lahir hingga mati dialami oleh semua makhluk hidup. Dimulai dari telur, setelah telur nirpa, setelah nirpa ulas, setelah ulas kepompong, dan kelima adalah kupu-kupu dewasa. Siklus hidup hewan, proses tahapan hidup hewan yang berawal dari kehidupan dari perut induk, menetas dari telur dan berakhir ketika hewan itu mati. Siklus hidup hewan tanpa metamorfosis hanya mengalami perubahan ukuran tubuh, tidak mengalami perubahan bentuk. Itu ada kita Metamorfosis mengamati video yang ibu tampilkan. 1. Fase telur. 4. Fase kupu-kupu. Fase terakhir proses metamorfosis kupu-kupu adalah menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu akan keluar dari kepompong setelah perubahannya sudah sempurna. Ayo belajar mengenal daur hidup kecoa. Kecoa juga merupakan salah satu serangga dengan tubuh lonjong dan pipi. Memiliki kenal daur hidup kecoa. Yang sudah melihat video tadi, para ibu mau jelaskan tentang video yang tadi. Contoh siklus metamorfosis. Namun sebelumnya kalian tahu terlebih dahulu apa itu metamorfosis dan jenis metamorfosis, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis adalah perubahan bentuk secara bertingkat yang dialami beberapa hewan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Apa saja jenis metamorfosis hewan yang mengalaminya? Istilah metamorfosis diartikan sebagai perubahan bentuk secara bertingkat dari masa hewan muda menjadi hewan dewasa. Jenis metamorfosis yang contoh hewannya, metamorfosis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis sempurna. Satu metamorfosis sempurna, metamorfosis ini ditandai dengan adanya fase yang disebut pupa atau kepompong bentuk larva dengan serangga dewasa. Jauh berbeda berkembangnya menuju dewasa, mengalami perubahan bentuk, menampilkan dan perilaku. Tahapan dimulai dari fase telur, larva, pupa atau kepompong dan hewan dewasa. Dua, metamorfosis yang tidak sempurna. Perbedaan metamorfosis tidak sempurna adalah perubahan untuk serangga yang baru menetes limpa tidak jauh berbeda dengan bentuk serangga dewasa atau imago. Tahapan metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami fase larva dan pupa. Bentuk tubuh limpa hampir sama dengan bentuk dewasanya. Yang membedakan adalah ukuran tubuhnya setelah mengalami fase limpa. Hewan berkembang menjadi dewasa seperti katak, belalang, dan kecoa. Contoh siklus hewan yang metamorfosis sempurna yaitu ayam
Contoh siklus hewan metamorfosis yang tidak seperti antara negara siapa yang tahu? Saya Ibu. Itu apa itu? Katak dan kecoa. Katak dan kecoa. Siklus hidup tanpa metamorfosis. Siklus hidup tanpa metamorfosis adalah daun hidup hewan tanpa metamorfosis merupakan siklus hidup hewan yang terjadi tanpa adanya perubahan bentuk. Contoh siklus hidup hewan tanpa metamorfosis: sapi bayi, anak sapi, sapi dewasa. Kucing bayi, anak kucing, kucing dewasa. Contoh, itu contoh dari hewan tanpa metamorfosis. Nah, hewan yang berkembang, daun hidup hewan tanpa metamorfosis yaitu hewan yang berkembang biak dengan melahirkan. Nah, sekarang anak-anak, sebelum ibu guru membagikan lembaran kerja peserta didik, ibu guru mau tanya. Tadi lo menyimak video yang ibu guru tampilkan ke PowerPoint, kemudian dari ibu guru penjelasan tadi, siapa yang bisa tahu metamorfosis yang tidak sempurna itu di dalam apa? Itu apa itu? Ayam dan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu akan di berapa fase itu? 4 fase. Akan mulai dari mana? Telur. Setelah telur apa lagi? Ular. Setelah ular? Kepompong. Setelah kepompong? Kemudian siapa yang tahu metamorfosis yang tidak sempurna? Saya Ibu. Nah, itu apa itu? Katak dan kecoa. Kecoa. Itu mulai dari berapa fase itu? 3 Ibu. Mulai dari pertama apa? Telur. Kemudian? Nimpa. Kemudian? Kecoa dewasa. Kecoa. Ya. Ibu guru rasa di saat ibu guru memberikan penjelasan tadi dengan anak-anak menyimak video yang ibu guru tampilkan tadi, ibu guru rasa lo sudah mengerti. Sekarang ibu guru bagikan kelompok. Anak-anak sudah habis kerja kelompok? Ya Ibu. Bisakah dong bisa mempresentasikan tugas di depan kelas? Bisa Ibu. Dari kelompok mana yang buka? Nah, kelompok apa itu? Kepompongnya. Tepuk tangan bersama. Metamorfosis sempurna. 1. Ayam dewasa. Ya, itulah hasil kerja kelompok kepompong. Telur. 2 nimpa. 3 imago. Awal dari
awal sampai akhir ini ibu rasa anak-anak sudah mengerti. Hasil kelompok anak-anak juga sudah bagus. Sekarang kita masuk ke evaluasi. Anak-anak, ibu sudah kumpul hasil kerja kalian, tapi sebelum ibu akhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu mau tanya dulu. Ibu tanya dulu tentang materi yang tadi ibu berikan tadi. Siapa yang tahu metamorfosis yang sempurna? Itu hewan apa itu? Kupu-kupu dan ayam. Kupu-kupu dan ayam. Lalu metamorfosis yang sempurna? Kecoa dan ayam. Apa itu? Kemudian, hewan yang tidak mengalami metamorfosis itu apa itu? Sebelum dua ini kau sudah mengerti tentang materi yang ibu guru bawa pada pagi hari. Sagu itu sagu. Kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu guru mengajak kita semua untuk berdoa. Siapa yang mau berdoa? Ya, nanti. Marilah kita teman-teman dan ibu-ibu, marilah kita pelajaran kita pada pagi hari ini yang selesai. Terima kasih untuk semuanya anak-anak. Kita akhiri pelajaran kita dan terima kasih.